Selamat siang Bu Yanti dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok B5 yang terdiri dari Nur Mokfiro Ramadhani, Fairuz Nur Fadilah, Naila Nabiha Konita, Nurul Septianingsi, dan Dwi Windari Nur Hasanah. Kali ini kami akan mempresentasikan soal subbab 5.3 nomor 13. Next. Buku referensinya dari Bartle, Robert G. and Donald R. Sherbert, Introduction to Real Analysis, Fall 2, New York, Wiley, 2000. Selanjutnya ada landasan teori yang akan dibacakan oleh Naila. Selanjutnya saya akan membacakan landasan teorinya yang akan digunakan untuk menjawab nomor 13 ini. Yang pertama ada teorema keterbatasan atau teorema 5.3.2, yaitu misalkan I sama dengan interval himpunan tertutup A, B, suatu interval tertutup dan terbatas, dan misalkan F fungsi dari I ke R kontinu pada I, maka F terbatas pada I. Untuk menunjukkan bahwa setiap hipotesis dari teorema keterbatasan diperlukan, kita dapat membangun contoh yang menunjukkan kesimpulan gagal jika salah satu hipotesis cocok. Yang pertama, interval harus terbatas. Fungsi fx sama dengan x. Untuk x di interval tertutup tak terbatas, A sama dengan kurung siku 0 sampai koma infinity kurung terbuka. Bacaannya gimana itu? Ini kelompok berapa? Kelompok 5 ini ya? Iya, Ibu. Oke. Dibacanya yang benar itu kalau kurung-kurung kayak gitu dibacanya apa? Interval tertutup 0 sampai interval kalau ini kamu baca yang mana sih, yang poin 1? Iya, Ibu. Kalau itu kan kurung sikunya 1, kan dia interval tak hingga, itu interval tertutup tetap dibaca walaupun di bagian tak hingganya ada kurungnya kurung apa? Bukan siku. Karena dia interval tak hingga. Itu tetap tertutup dibacanya, interval tertutup tak terbatas. Terus yang di bawah juga yang B juga interval tertutup tak terbatas. Berarti interval tertutup tak hingga, dan di bawahnya interval tertutup tak hingga. Oke, jadi ulang ya, Bu. Fungsi fx sama dengan x untuk x di interval tertutup tak terbatas A dari 0 sampai tak terhingga adalah kontinu, tetapi tidak terbatas pada A. Yang kedua, interval harus tertutup. Fungsi gx sama dengan 1 per x untuk x di interval interval tertutup tak terbatas. Interval setengah terbuka B 0,1 adalah kontinu tetapi tidak terbatas pada B. Selanjutnya yang ketiga, fungsi harus kontinu. Fungsi H didefinisikan pada interval tertutup C interval 0,1 dengan Hx sama dengan 1 per X untuk X elemen, interval 0,1 dan H0 sama dengan 1 adalah diskontinu dan tidak terbatas pada C. Ini teoremanya ini mau bilang apa sih? Ibu maaf, setelah tadi dibicarakan sama kelompok saya, ternyata yang ini bukan untuk yang nomor 13 yang akan dibahas ini, Bu. Ya, tapi nggak apa-apa. Tapi ini teoremanya buat apa? Toh ini kan materi 53 juga.
Tapi ini bukan isi teorema ya, tapi keterangan kan ya? Iya, Ibu. Teoremanya di yang misalkan sampai makanya aja, Ibu. Ini maksudnya apa ya? Salah satu hipotesis cocok itu maksudnya apa? Bukan hipotesis cocok ya. Kalau salah satu hipotesis tidak dipenuhi, kan untuk syarat-syarat keterbatasan itu semua hipotesisnya harus dipenuhi. Tapi kalau ada salah satu yang tidak dipenuhi, maka dia akan gagal. Baik, Ibu. Oke, silakan dilanjut. Oke. Selanjutnya ada definisi D5.3.4 atau teorema maksimum minimum. Di sini misalkan I interval A, B, interval tertutup terbatas, dan F fungsi I ke R kontinu pada I, maka F mempunyai maksimum mutlak dan minimum mutlak pada I. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Vira. Untuk Vira dipersilakan. Ya, jadi nomor 13, suppose that fungsi f dari R ke R is continuous on R, and that limit x menuju min tak hingga f sama dengan 0, and limit x menuju tak hingga f sama dengan 0. Prove that f is bounded on R and attains either a maximum or minimum on R. Give an example to show that both maximum and minimum need not to be attained. Selanjutnya, premisnya misalkan f fungsi dari R ke R kontinu di R dan limit x menuju min tak hingga f sama dengan 0 dan limit x menuju tak hingga f sama dengan 0 akan dibuktikan f terbatas di R dan mencapai maksimum atau minimum pada R. Pembuktiannya, jika f sama dengan 0, maka tidak ada yang perlu untuk dibuktikan. Misalkan f x0 tidak sama dengan 0 untuk beberapa x0 elemen R. Oleh karena itu, dari kondisi yang diberikan, fx menuju 0 di mana mutlak x menuju tak hingga, kita dapatkan n elemen bilangan asli. Sedemikian sehingga mutlak fx kurang dari mutlak fx0 bila mutlak x lebih dari n. Kemudian misalkan kita pilih I sama dengan interval tertutup min n sampai n, maka f kontinu di I. Berdasarkan teorema maksimum dan minimum, kita dapatkan x bintang elemen I. Sedemikian sehingga mutlak fx bintang lebih dari sama dengan mutlak fx untuk semua x elemen I. Caranya pilih I, kita peroleh mutlak fx bintang lebih dari sama dengan mutlak fx untuk semua x elemen R. Kemudian menjadi mutlak fx bintang lebih dari sama dengan mutlak fx, maka maka fx lebih dari sama dengan mutlak fx bintang kurang dari sama dengan mutlak fx bintang. Jika fx bintang lebih dari 0, maka fx bintang lebih dari sama dengan fx. Dan jika fx bintang kurang dari 0, maka fx bintang kurang dari sama dengan fx. Oleh karena itu, f mencapai maksimum atau minimum pada R. Sudah, Bu. Coba yang lain dikomentari dulu sebelum saya yang berkomentar atau bertanya sebelum saya yang komentar.
Tadi soalnya apa? Terus premisnya apa? Terus apa lagi tuntutan soalnya? Selain itu. Ibu maaf, soal yang give an example-nya kita hapus, Bu. Kenapa? Kan seharusnya tetap dikerjakan. Oke, sekarang berarti itu masih PR ya itunya, buktikan contohnya. Terus Ya, baik, Bu. lanjut. Terus pembuktiannya. Kenapa kalau F-nya sama dengan 0 tidak ada yang perlu dibuktikan? F sama dengan 0 itu maksudnya apa? Sesuai premisnya, Bu, ya, F sama dengan 0. Ya, F sama dengan 0 itu maksudnya apa? Di kalian, premisnya kan cuma limit X menuju minta hingga dari F sama dengan 0. Ini F-nya fungsi 0, maksudnya apa itu? F itu sama apa maksudnya F sama dengan fungsi 0? Karena ini bukan Bu, karena lim ini kan lim X menuju minus tahingganya untuk F-nya sama dengan 0, dan kalau misalnya dia juga menuju menuju tahingga juga sama dengan 0. Nah, kalau F-nya 0 berarti kan X-nya ini dia mendekati tahingga, mendekati minus tahingga dan tahingga, Bu. Ya, F sama dengan 0 itu maksudnya apa? Itu maksudnya F itu fungsi 0. Kan F itu fungsi dari R ke R. Kalau F0 ini menyatakan apa maksudnya? Kan kalau F sama dengan 0 berarti ini kan? Berarti X dikirim kemana kalau dia fungsi 0? Kan F itu fungsi. Kalau dia fungsi 0 berarti dia mengirim X kemana dia? Sembarang X. Ke 0, Bu. Ke 0. Jadi berarti ini maksudnya Fx sama dengan 0 untuk setiap X di R gitu. Terus kenapa tidak perlu dibuktikan? Kan tujuannya apa? F-nya terbatas. F terbatas apa definisinya? Ini kalian belum jelasin loh, ini landasan teorinya apa? F terbatas dan mencapai maksimum atau minimum. Tadi udah dijelaskan belum? Di landasan teorinya. Terbatas apa? F terbatas di R. Kalau belum ada di landasan teori, coba cari di Bartel. Ya.
Coba dicari di bab 2 tentang bounded. Ada di halaman 41 sebelum contoh 242. Bilang apa itu 242? Yang F terbatas jika terdapat batas atas dan batas bawah. Yang terbatasnya itu siapa? F-nya, Bu. Masa sih? Ulang lagi bacanya. F dikatakan terbatas jika apa? Bacanya dari awal. Coba kamu baca dari given itu, tapi dalam bahasa Indonesia kamu bacanya. Iya. Diberikan fungsi F dari D ke R, kita katakan F terbatas ke atas, Di atas. terbatas di atas jika himpunan FD sama dengan himpunan Fx untuk setiap X elemen D terbatas di atas pada R.
yaitu terdapat B elemen R sedemikian sehingga fx kurang dari sama dengan B untuk setiap x elemen D. Lalu dengan yang sama, fungsi f terbatas di bawah jika himpunan FD terbatas di bawah. Sehingga bisa kita katakan f terbatas jika f terbatas di atas dan di bawah, sehingga ekuivalen dengan menyatakan terdapat B elemen R sedemikian sehingga nilai mutlak fx kurang dari sama dengan B untuk setiap x elemen D. Terus tadi butuh apa lagi di soalnya? Tentang fungsi terbatas sudah. Terus apa? Dan memperoleh nilai maksimum dan minimum di R. Nah, tentang kapan suatu fungsi memperoleh nilai maksimum atau minimum, udah dijelasin belum tadi? Yang harus kamu buktikan itu kan yang pertama, kamu buktikan ada B elemen R sehingga fx kurang dari sama dengan B untuk setiap x di R untuk terbatasnya. Yang kedua, tentang maksimum minimum apa yang dasar teorinya? Udah dijelasin belum tadi? Udah, Bu. Coba balik ke slide-nya. Tentang maksimum minimum. Lanjut, sebelumnya ini berarti mempunyai nilai maksimum dan minimum itu artinya apa? Nah, ini definisinya apa? Belum lengkap ini kamu nulisnya. Ini definisi apa teorema sih? Ini nulisnya definisi, tapi ini teorema. Sebelum 534 kamu nampilin apa? Ini 532. Terus 533 apa? Nggak ada 533, 531, dia udah buka barcode-nya. Oke, dia punya nilai maksimum itu kalau apa menurut 533? Kalau ada titik maksimum. Ada titik maksimum itu apa? Apa artinya terdapat titik maksimum? Ada? X bintang elemen A. Sedemikian. Hanya apa? Hanya kamu apa? Jadi fungsinya dari mana ke mana? I. Soalnya fungsinya dari I. Nah, dari I. Soal kamu loh. I, Bu. Soal kamu. Nggak ada I ini. Dari mana ini fungsinya? Iya, dari R, Bu. Oke, jadi ini apa? Terdapat X bintang elemen? R, Bu. Coba balikin ke partikel lagi. Sedemikian sehingga fx bintang kurang dari sama dengan fx. Dia maksimum atau minimum? Oh, maksimum. Jadi apa? Fx bintang kurang dari, besar dari? Besar dari. Oh, besar dari, Ibu. Jadi sama dengan fx untuk setiap X elemen R.
ini atau tadinya, ini kan atau, ini kan pilih salah satu kan. Dan terus PR-nya lagi cari contoh kalau keduanya itu tidak harus ada gitu. Maksudnya secara bersamaan mereka tidak perlu ada, cukup bisa salah satu saja. Terdapat titik minimum. Artinya apa? Apa? X bintang elemen R terdapat fx bintang kurang dari sama dengan fx. Setiap x elemen R. Oke, terus coba balik lagi ke soal kalian. Jawabannya. Terus pembuktiannya gimana? Nah, balik lagi. Kenapa kalau F-nya sama dengan 0, berarti dia terbatas apa enggak? Jika F sama dengan 0, ini artinya adalah Fx sama dengan 0 untuk setiap X di R. Maka apa? Terbatas nggak dia? Lihat. Ada nggak B elemen R sedemikian sehingga Fx kurang dari sama dengan B untuk setiap X di R? Tidak, Bu. Hah? Ini Fx-nya sama dengan 0 loh. Ada nggak batasnya? Ini kan definisi batas yang nomor 1. Ada nggak B bilangan real sehingga nilai si Fx itu kurang dari B untuk semua X di R? Kan efeknya sama dengan 0. Yang ini kasusnya. Nih, efeknya ini nih. Efeknya di sini semua. Ada nggak batasnya dia? Siapa batasnya? Ada, Bu. Apa batasnya? Batas terkecil dia apa? 0, Bu. 0. Nah, efek kurang dari sama dengan 0 kan? Dia bilangannya lebih besar dari dia juga batas. Tapi batas atas terkecilnya adalah 0. Jadi ini sehingga 0. Terbatas di bawah nggak dia? Enggak, Ibu. Ada nggak bilangan ya? Ini mutlak. Berarti kan Fx-nya harus besar sama dengan B. Terus Fx-nya harus besar min Fx-nya kecil sama dengan B dan harus kecil sama dengan min B. Ada nggak batas bawahnya? Kan nilainya segini, dia lebih besar dari sesuatu nggak nilainya? Ini loh, ini adalah Fx ini. Ada nggak batas atasnya? Kalian paham nggak sih batas atas dan batas bawah? Ada nggak nilai yang lebih besar dari dia? Ada, Bu. Apa? Bilangan yang lebih besar dari 0 ada nggak? Ada semua yang lebih besar daripada 0. Terus ada nggak yang lebih kecil dari 0? Ada, Bu. Ada. Berarti dia terbatas nggak di bawah? Iya, Bu. Batas bawah terbesar dia siapa? 0, Bu. Nah, kita juga punya ini kan, berarti kita punya ini. Berarti dia terbatas. Jadi F-nya terbatas. Kalau F-nya 0. Kemudian, apa lagi yang mau dicek? Punya nilai maksimum atau minimum nggak dia? Atau keduanya punya? Nilai tertingginya berapa? Itu kan konstan nih. 0, Bu. Minimumnya? 0. Berarti dia nilai minimumnya sama dengan nilai maksimum kan? Iya, Bu. Nilai min sama dengan, titik minimumnya sama dengan titik max, berapa dia? Sama dengan 0, Bu. Ya, kalau nilainya adalah saat nilai Fx sama dengan 0, dan itu dipenuhi oleh
Berarti titiknya apa? Kalau yang jadi titiknya apa? Kan nilai maksimumnya 0, nilai minimumnya 0, tapi titik maksimumnya apa? Setiap X. Setiap bilangan real kan? Setiap bilangan real itu titik maksimumnya sekaligus titik minimumnya. Itu kalau kasusnya fungsi konstan. Ini berarti kalian harus dijelasin ya, ini ternyata kalian tidak lancar menjelaskannya. Kalian boleh nulis, tidak ada yang perlu dibuktikan kalau kalian lancar menjawab pertanyaan saya. Kemudian apa kasus berikutnya? Yang kalian, kalau fx-nya menuju 0, ini maksudnya apa? Misalkan fx tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, dari kondisi yang diberikan, fx menuju 0, ini maksudnya apa? Itu notasi apa? Maksudnya fx menuju 0 di mana mutlak x menuju tak hingga? Ini kalau diilustrasikan salah satu contoh grafiknya ya, ini nggak mesti ini, tapi salah satunya grafiknya bisa aja kayak gini nih. Salah satunya. Kan dia semakin ke kanan, kan kata dia apa? Kalau ini, kalau semakin ke kanan si F menuju 0. Ini menuju 0, terus ini kalau semakin ke kiri, si yang grafiknya ya, yang grafiknya juga dia mendekati sumbu X. Jadi ada X0 elemen R yang berarti fx0 tidak sama dengan R. Fx0 tidak sama dengan 0. Misalkan inilah. Anggap saja misalkan ini X0. Kan berarti fx0-nya kan ini nih. Fx0 tidak sama dengan 0. Kemudian, ini dari grafik kelihatan nggak ini? Dia punya titik maksimum nggak ini? Punya, Bu. Yang mana? Titik grafiknya. Kalau saya sebut ini C, ini kan maksimumnya di FJ. Terus kalian mau ngapain ini? Ini maksudnya apa? Oleh karena itu, dari kondisi yang diberikan fx menuju 0 di mana mutlak x menuju tak hingga, itu maksudnya apa? fx-nya menuju 0 kalau misalnya nilai mutlak x-nya itu menuju tak hingga, Bu. Ini maksudnya ini. Ini maksudnya. Iya, Ibu. Terus kenapa ada N sedemikian sehingga fx kurang dari sama dengan fx0 bila mutlak x besar dari N?
Mengapa ada bilangan asli n demikian sehingga mutlak fx kurang dari mutlak fx0 kalau si mutlak x-nya besar dari n. Kalau di gambar itu kira-kira ilustrasinya yang mana itu, yang n itu? C ya, Bu? Enggak dong. Kan apa nilai fx kurang dari fx0. Ini x0-nya ini. Fungsi itu juga bisa gini kan gambarnya. Yang penting dia saat ke ujung dia di sininya mau begini juga nggak masalah. Penting dia tidak putus dan yang makin ke ujung dia mendekati 0. Kayak gini juga bisa kan ilustrasinya. Nah, yang kalian mau itu yang mana? Terus halaman berikutnya coba jawabannya tadi apa? Terus halaman berikutnya? Oh, ini udah segini jawabannya. Oke, berarti ini I-nya apa? Kira-kira. Maksudnya yang ada N itu. Ini terbatasnya juga belum dibuktikan. Maksudnya macam-macam loh, yang misalkan dia gini-gini juga boleh sih, dia turun naik boleh, yang penting terus tapi makin ke ujung dia makin mendekati 0 gitu juga boleh. Ya, X0 itu bisa di mana aja kan, yang penting dia bisa di sini, di mana aja, yang penting bukan berpotongan dengan sumbu X. Kalau yang ini kasusnya dia punya titik maksimum, gitu, tapi tidak punya titik minimum. Kalau di sini dia punya titik maksimum, tapi tidak punya titik minimum. Kalau yang ketiga ini dia punya maksimum dan punya minimum. Nah, kira-kira membahasakannya gimana itu?
Kalau dari limit X menuju tak hingga, coba dari yang halaman sebelumnya coba. Kalau dari sini apa sih yang bisa dimanfaatkan dari kondisi ini? Ada nggak teorema-teorema yang bisa dimanfaatkan? Coba buka buku Bartolnya, landasan teorinya, 5.3. Coba yang teorema nilai antara. Kenapa kebak 4 kan ini pemasang bab 5? Ada nggak yang bisa dipakai? Ibu, maaf sebelumnya suaranya agak terputus-putus karena hujan. Tadi yang mana Ibu? Yang 5.3, ada nggak yang bisa dimanfaatin dari 5.3 itu? Ini suara saya putus-putus juga nggak? Soalnya di sini juga hujan sih. Ada nggak? Kalau nggak jelasin itu maksudnya kenapa ada N itu?
Ini dikerjakan lagi dulu aja ya, biar nggak buang waktu, dilanjut dulu kelompok 6. Baik, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Dari kelompok 5 belum terlalu siap untuk menjawab pertanyaan ini. Langsung saja saya tutup, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu ke kelompok 6. Ibu, maaf sebelumnya. Ya. Sepertinya teman-teman kelas itu pada salah ini, Bu, salah tanggap mengenai kemarin. Dikiranya yang kemarin kan untuk yang 5.2 baru sampai kelompok 4 ya, Bu. Nah, itu dikiranya hari ini melanjutkan 5.2, Bu. Jadi sisanya itu mereka pada bilang belum terlalu siap untuk yang 5.3. Seperti itu, Bu. Kan saya bilang minggu ini 53 dan 54. Lima tiga siapa yang sudah mengerjakan selain kelompok 5? Kelompok berapa barusan 5? Kelompok 1 sudah, Bu. Silakan kelompok 1. Saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Oh ya, Ibu, sebelumnya saya izin off cam karena di rumah saya sedang hujan, sinyalnya kurang stabil. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas soal latihan 5.3. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ini belum diganti jadi 5.3. Buku referensi yang kita gunakan berasal dari buku Battle, dan pada landasan teori dan pada pembahasan soal 5.3 kita akan membahas nomor 4 dan 6. Sebelumnya akan kita sampaikan dulu landasan teori yang kami gunakan untuk membahas soal 5.3.4 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Anissa Salsabila. Kepada Lala saya persilahkan. Baik, terima kasih Alfi. Di sini ada landasan teori yang kami gunakan. Yang pertama yaitu ada example 4.3.16, yaitu yang pertama ada bagian C. Misalkan P,
fungsi dari R ke R, fungsi polinomial, di mana Px itu sendiri didefinisikan sebagai AN X pangkat N plus AN min 1 X pangkat N min 1 plus dan seterusnya sampai dengan A1X ditambah A0, maka limit X menuju hingga dari Px sama dengan hingga jika N lebih besar dari 0, dan limit X menuju hingga dari Px sama dengan min hingga jika N kurang dari 0. Lanjut. Di sini bagian D, misalkan P fungsi polinomial di C, maka limit X menuju min hingga Px sama dengan hingga jika N bilangan genap, dan limit X menuju min hingga Px sama dengan min hingga jika N bilangan ganjil dengan AN-nya itu lebih besar dari 0. Di C itu maksudnya di bagian C. Di bagian C. Baik, bentar akan dikoreksi. Lanjut, di sini ada teorema 5.2.1. Misalkan A subhimpunan dari R, misalkan F dan G fungsi dari A ke R, dan misalkan B elemen R, misalkan C elemen A, dan bahwa F dan G itu kontinu di C. Maka F plus G, F min G, Fg dan Bf itu kontinu di C. Lalu yang B, jika H fungsi dari A ke R, kontinu di C elemen A, dan jika Hx itu tidak sama dengan 0, untuk setiap X elemen A, maka F per H itu kontinu di C. Selanjutnya ada teorema 5.3.5, misalkan I sama dengan interval terbuka dari A ke B, dan misalkan F dari I ke R, kontinu pada I, jika FA kurang dari 0, kurang dari FB, atau FA bisa dari 0, bisa dari FB, maka terdapat suatu bilangan C elemen interval tertutup A, B, sedemikian sehingga FC sama dengan 0. Yang terakhir ada teorema 5.3.7, ada Bolzano's intermediate value. Misalkan I adalah sebuah interval dan misalkan F fungsi dari I ke R, kontinu di I, jika A, B elemen I, dan jika K elemen R, memenuhi FA kurang dari K kurang dari FB, maka terdapat sebuah titik C elemen I di antara A dan B, sehingga FC itu sama dengan K. Selanjutnya ada soal 5.3.4 yang akan dijelaskan oleh Hilma. Pada Hilma dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya, Lala. Jadi kita dari kelompok 1 membahas soal exercise 5.3 nomor 4. Soalnya yaitu show that every polynomial of odd degree with real coefficients has at least one real root. Nah, jadi solusinya, premisnya adalah di next. Nah, premisnya kita misalkan dahulu nih. Misalkan fungsi P itu fungsi dari R ke R merupakan fungsi polinomial ganjil berderajat N. Nah, dengan koefisien bilangan real akan kita buktikan untuk setiap P itu memiliki setidaknya satu akar bilangan real. Seharusnya berderajat ganjil N ya, bukan polinomial ganjil berderajat N. Oh ya, baik Bu. Nanti akan diperbaiki di SWP-nya. Merupakan fungsi polinomial berderajat ganjil N. Terus tujuannya nggak ada untuk setiap P lagi, kan P-nya udah ada. Akan dibuktikan P memiliki setidaknya satu akar real, langsung gitu aja, nggak ada setiap lagi. Oh baik Bu. Akan jadi karena P-nya sudah kita definisikan di premis, maka akan dibuktikan P memiliki setidaknya satu akar bilangan real. Nah, pembuktiannya boleh di next. Nah, pembuktiannya kita definisikan dahulu nih kan P-nya itu Px sama dengan AN X pangkat N plus AN min 1 X pangkat N min 1 seterusnya hingga A1X plus A0. Nah, dari pendefinisian P-nya pertama kita perhatikan dulu kasus ketika leading coefficient AN-nya itu positif. Nah, karena leading coefficient AN-nya itu positif, maka berdasarkan example 4.3.1
4.316 yang tadi ada di landasan teori, yang contoh yang kecil, kita dapatkan nih limit X menuju tak hingga PX itu sama dengan limit X menuju tak hingga ANX. Langsung hasilnya aja sama dengan tak hingga. Sama dengan tak hingga untuk AN-nya itu bilangan positif. Nah, lalu kita juga bisa mengambil dari landasan teori eksempel 4.316 yang bagian D, itu limit X menuju minus tak hingga, PX itu sama dengan minus tak hingga untuk AN-nya itu positif dan N-nya itu bilangan ganjil. Nah, oleh karena itu, terdapat X1, X2 elemen bilangan real, sehingga PX1 kurang dari 0 dan PX2 lebih besar dari 0. Boleh di next. Nah, karena tadi itu terdapat PX1 kurang dari 0 dan PX2 lebih besar dari 0, berdasarkan teorema Bolzano intermediate value yang 5.37, terdapat X elemen R sehingga PX itu sama dengan 0. Nah, untuk yang kasus selanjutnya, kita perhatikan bahwa AN itu kurang dari 0 atau AN itu adalah bilangan negatif. Dengan demikian pula, berdasarkan dari landasan teori, eksempel 4.316C juga, kita dapatkan limit X menuju tak hingga PX sama dengan minus tak hingga untuk maaf, ini seharusnya untuk AN kurang dari sama dengan 0. Dan berdasarkan example 4.316 yang bagian D juga, limit X menuju minus tak hingga sama dengan tak hingga untuk AN-nya kurang dari 0 dan N itu merupakan bilangan ganjil. Oleh karena itu, terdapat X1, X2 elemen bilangan real sehingga PX1 kurang dari 0 dan PX2 lebih besar dari 0. Selanjutnya, boleh di next. Nah, selanjutnya juga masih sama berdasarkan teorema Bolzano intermediate value 5.37 juga, terdapat X elemen R sehingga PX sama dengan 0. Berdasarkan dua pembuktian kasus yang tadi sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa untuk setiap P, untuk P setidaknya memiliki satu akar bilangan real. Sudah. Silakan yang lain dikomentari atau bertanya sebelum saya yang nanya. Izin bertanya kelompok 1. Ya, baik, boleh. Boleh di slide sebelumnya, 2 slide sebelumnya. Nah, ya ini. Ya, kan di ini yang untuk persamaan yang kedua, ini yang dan berdasarkan example 4.3.16 bagian D, itu kan limit X menuju minta hingga dari PX. Itu dia sama dengan minta hingga. Ya. Dengan AN-nya itu besar dari 0. Tapi kenapa kalau di buku Bartel itu AN-nya kecil dari 0 ya? Apakah itu sama saja? Itu pertanyaannya, terima kasih. Baik, coba dibandingkan layarnya bagi 2, 1 Bartel, 1 jawaban kalian. Ya, sebentar, Bu. Sudah terlihat? Sudah, sudah. Alfi langsung di search aja 4.316. Nggak bisa, sebentar. 16-nya nggak bisa.
Enggak. Kamu Ctrl F-nya 4316 file-nya. Enggak ketemu, Bu. Jadi Oh, ketemu nih. Nah, baik. Tadi siapa yang nanya? Zarifa ya? Coba diulang lagi pertanyaannya. Oh, iya, Bu. Yang bagian D itu yang berdasarkan example 4.3.16 itu limit X menuju minta hingga dari PX itu kan hasilnya minta hingga. Ya. Untuk AN itu besar dari 0. Tapi di sini AN-nya kecil dari 0, apakah itu yang bagian C ya maksudnya? Enggak juga dengan bagian D. Oke, baik. Kan di sini itu perhatikan kasus ketika leading coefficient-nya itu AN-nya itu positif ya. Ya kan? Nah, jadi kita ngambilnya yang ini nih, Zar. Yang ini. Limit X menuju tak hingga PX, limit X menuju tak hingga PX, itu dia adalah ini, minus tak hingga. If, kan ini dia if n is even, itu dia tak hingga. Kalau minus tak hingga itu, dia ketika dia ini odd. Jadi kita ngambil yang ngambil landasan teori dari example yang D yang ini. Yang ditanyain yang ini kan, yang ininya. Iya, betul. Iya, jadi ngambil landasan teorinya yang dari sini, bukan yang dari, maksud kamu yang ini ya? Iya, itu. Iya, Nah, betul. kalau yang ini, n-nya ini negatif. Itu. Terjawab nggak? Oh iya, terjawab. Iya. Sudah mengerti. Terima kasih kelompok 1. Iya, baik. Sama-sama. Terima kasih juga dari Pak. Oke, yang lain silakan. Coba ini di halaman berikutnya apa isinya? Yang jawaban kalian. Nah, itu kan terdapat X elemen R. Lebih spesifiknya di mana posisinya si X? Dia berada di antara apa nilainya X? Di antara, Kan sebelumnya kalian punya apa di halaman sebelumnya coba? Kalian punya PX1 kecil dari 0, dan PX2 lebih besar dari 0. PX2 besar dari 0. Nah, kira-kira si X-nya ada di mana? Anggaplah gini misalnya. 0, Bu. Misalkan ini PX1. Ini PX2. Berarti nilainya si X itu ada di mana? Ada di 0. Dia X-nya sama dengan 0, tapi berada di antara apa nilainya? Dia bilang real, lebih spesifiknya dia berada di antara interval apa? Interval PX1. Ini buat apa munculin ini? Ada di antara? X1 dan X2 ya. Iya. Jadi ke halaman berikutnya coba. Ini lebih spesifik lagi ini. X-nya ada di antara X1 dan X2. Iya. Terus yang berikutnya sama. Sama juga ya. Jadi X1. X elemen. Oke. Kelompok lain, kelompok 2 udah belum? Sudah, Bu. Ya, kelompok 2 sudah. Silakan. Oke. Oh ya, baik Bu. Saya sebelumnya ingin bertanya, berarti di sini nggak perlu pakai tanda yang terdapat ya Bu, langsung aja X elemen X1, X2 elemen Pakai R. terdapat. Oh. Kan tadi kita punya apa? Kan terima TBW, coba TBW-nya dibuka, coba. TBI dibuka TBI. Terima intermediate-nya Bolzano itu dibuka di Bartelnya.
5.37 Vi. Terdapat C elemen I di sini. Titik C elemen I. Kan maunya yang 0 ya, kan berarti bukan yang ini berarti makanya. Oh, Nah, sebelum ini ada nggak? Atau setelah ini ya? Yang FA-nya kecil dari 0, FB-nya besar dari 0, itu 0 berapa itu? Yang Bazalno yang 5.3.7 aja, Bu. Yang sebelum itu ada nggak? Kan kalian maunya harus sama dengan 0. Coba 5.3 dari awal. Bazalno Weyer Stars. Buka 5.3 yang dari awal. Terus 533 apa? Definisi. Lima tiga empat. Oke, lanjut 535. Nah ini 535. Oh, iya. Jadi bukan pakai Bolzano ya, tapi kalian pakainya 535. Kan 535 bilang apa? Kalau tadi kan fx1, mana kursor saya? Oh, PR-nya salah. Kan apa ini? Kalian punya fx1 kecil dari 0, kecil dari fx2 kan? Iya, Bu. Nah, maka menurut ini jadinya apa? Menurut Ini ada C elemen A, ini. B. Ya. Interval terbuka X1 sampai X2 sehingga apa? FC sama dengan 0, gitu kan? Iya, Bu. Berarti kan kalian kan PX, berarti PX nih. Terus kalian nulisnya X, ya udah terdapat sehingga PX sama dengan 0. Nah, kan akar dari polinom itu maksudnya ini. Akar dari polinom itu adalah X elemen R sehingga PX sama dengan 0. Kalau kayak gini, X ini disebut sebagai akar dari si polinom PX. Karena karena dia ini kan, karena PX-nya sama dengan 0 dan X-nya ada di antara ini kan, X-nya di antara interval ini, berarti kan X-nya bilangan real ini. Jadi dia punya akar real. Oke. Oke, baik Bu, saya paham. Terima kasih, Bu. Baik, Bu, nanti akan perbaiki dari landasan teorinya juga. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Alfia. Terima kasih Hilma yang telah mempresentasikan latihan soal 5.3.4. Sekian dari kelompok 1, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Yanti. Oke, lanjut ke kelompok 6 dan 7 belum ada ininya. 53 belum ngerjain gitu kelompok 6 dan 7. Tadi 6 belum, 7. Kelompok 7 udah ngerjain belum? Kalau belum, ke kelompok 3, 2, 3. Belum, Ibu. Yang barusan kelompok berapa ya? Yang barusan kelompok 1 apa 2 ya? Kelompok 1. Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 2 udah ready belum? Sudah, Ibu. Oke, lanjut kelompok 2. Saya izin share screen ya, Bu. Apa sudah muncul? Udah.
Presenternya kalau sinyalnya nggak ada gangguan, videonya dinyalakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 ingin mempresentasikan bab 5.3 nomor 1. Selanjutnya akan dibacakan landasan teori yang digunakan oleh Saudara Afnenda. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Najwa. Saya akan melanjutkan pembahasan untuk materi 5.3. Baik, untuk yang pertama, landasan teori yang kami gunakan adalah definisi dari 5.3.3, yang mana berisi misalkan A subset dari R, dan F adalah fungsi dari A ke R. Kita katakan bahwa F mempunyai maksimum mutlak di A jika terdapat titik X bintang elemen A, sedemikian sehingga Fx bintang lebih besar sama dengan Fx, di mana untuk setiap X-nya itu elemen A. Lalu, kita katakan bahwa F mempunyai minimum mutlak di A jika terdapat titik X bintang elemen A sedemikian sehingga Fx bintang kurang dari sama dengan Fx, di mana untuk setiap X-nya elemen A. Lalu, kita katakan bahwa X bintang adalah titik maksimum mutlak untuk F di A, dan X bintang adalah titik minimum mutlak untuk F di A, jika keduanya ada. Lalu, landasan teori yang kami gunakan selanjutnya adalah teorema 5.3.4, yaitu teorema maksimum minimum, yang berisi misalkan I adalah interval tertutup dari A, B adalah interval terbatas, terbuka, dan F I ke R kontinu di I, maka F mempunyai maksimum mutlak dan minimum mutlak di I. Itu terbatas terbuka apa tertutup itu kalau kurung siku? Kalau kurung siku terbatas tertutup ya, Bu? Coba saya lihat dulu terimanya apa. Kan close bounded juga, dia nulisnya bukan open bounded. Tertutup seharusnya. Bu, nanti dibenarkan, Bu, yang ininya. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan materi 5.3 yang akan disampaikan oleh Saudari Zarifah. Baik, terima kasih Nenda. Untuk pembahasan soalnya akan saya lanjutkan. Ini latihan 5.3 nomor 1, di mana let I let I sama dengan equal. Bahasa Inggrisnya juga nggak apa-apa. Oke. Let I equal A, B be a closed bounded interval, and let F function E to R be a continuous function such that Fx besar 0 for each X in E. Prove that there exists a number alpha besar dari 0 such that Fx besar sama dengan alpha for all X element E. Nah, premisnya, misalkan I adalah interval tertutup A, B, dan F adalah fungsi yang memetakan dari I ke R, kontinu, sedemikian sehingga Fx besar dari 0 untuk setiap X elemen I. Maka akan dibuktikan terdapat bilangan alfa besar dari 0, sedemikian sehingga Fx besar sama dengan alfa untuk setiap X elemen I. Pembuktiannya, lanjut. Nah, sudah diketahui dari premis tadi bahwa
I adalah interval tertutup A, B, dan F adalah fungsi yang memetakan I ke R, yaitu fungsi kontinu. Maka berdasarkan teorema maksimum dan minimum, teorema 5.3.4, fungsi F mempunyai maksimum mutlak dan minimum mutlak pada di I. Sehingga berdasarkan definisi maksimum dan minimum, yaitu definisi 5.3.3, terdapat X bintang di bawah, X bintang bawah, elemen I sedemikian sehingga Fx bintang bawah kecil sama dengan Fx untuk setiap X elemen I. Karena Fx-nya besar 0, maka untuk setiap X elemen I, Fx bintang pun juga besar sama dengan 0. Besar dari 0. Nah, kalau kita definisikan, misalkan alfa sama dengan Fx bintang, maka alfa lebih besar dari 0. Nah, karena alfa sama dengan Fx bintang, maka diperoleh Fx besar sama dengan alfa untuk setiap X elemen I. Maka terbukti jika I adalah interval tertutup A, B, dan F adalah fungsi yang memetakan I ke R, yaitu fungsi kontinu, sedemikian sehingga Fx besar 0 untuk setiap X elemen I, maka terdapat bilangan alfa besar dari 0, sedemikian sehingga Fx besar sama dengan alfa untuk setiap X elemen I. Oke, silakan yang lain komentar, bertanya. Ada yang mau bertanya atau komentar? Silakan. Kalau nggak ada, saya yang komentar. Itu dari awal X bintang bawah itu, X bintangnya kamu langsung ambil alfa juga nggak masalah, kok itu biar ringkas. Coba mundur ke satu slide. Langsung aja ini. Berdasarkan definisi maksimum minimum, kan dia punya maksimum dan minimum. Langsung aja minimumnya itu yang X bintang bawah ini langsung alfa aja ngambilnya. Jadi nggak usah kayak yang tadi definisikan, biar jawabannya lebih ringkas. Oh, jadi setelah yang definisi maksimum minimum terdapat alfa aja langsung. Terdapat alfa elemen I sehingga F alfa kurang dari sama dengan Fx untuk setiap X elemen I. Kemudian karena Fx besar dari 0 untuk setiap X elemen I, maka F alfa besar dari 0. Udah. Biar lebih ringkas. Jadi langsung kesimpulan. Kenapa? Iya, tapi di sini alfanya itu sama dengan Fx bintang, bukan X bintang. Oh, kalian ngambil alfanya, coba mundur. Tadi ngambil alfanya apa? Soalnya maunya apa sih? Coba, bentar, sorry. Fx-nya yang besar dari alfa ya? Iya, Bu. Oh, oke. Coba lanjut, bentar. Next. Terus kalian Fx bintang itu yang dijadikan alfa ya? Iya, Bu, betul. Oke, nggak masalah. Oke. Kelompok 3 udah belum? Udah, Bu. Oke, lanjut kelompok 3. Oke, sekian dari kelompok saya kembalikan ke Nashwa. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok B2. Terima kasih kepada teman-teman dan Bu Yanti atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Yanti. Lanjut kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pembahasan soal nomor 17 dari subbab 5.3. Di sini kami beranggotakan Najib Ridho Sandika, Muhammad Misbah Effendi, Haikal Akbar, Dafa Al-Ahdan, dan Ramardiansyah. Pertama-tama akan kami sampaikan landasan-landasan teori yang kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 17. Kepada Dafa Al-Ahdan dipersilakan.
Ya, pada soal yang kami akan bahas, kami menggunakan teorema 2.438 yang berbunyi, jika X dan Y adalah sembarang bilangan real di mana X kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional Z sedemikian sehingga X kurang Z kurang dari Y. Lalu teorema yang kedua yang kita pakai itu teorema 2.4.9 yang berbunyi, jika X dan Y adalah bilangan real di mana X kurang dari Y, maka terdapat bilangan irasional R, anggota bilangan irasional sedemikian sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Lalu ada teorema 5.3.7, yaitu teorema nilai antara Bolzano. Misalkan I suatu interval dan fungsi F memetakan I kepada R, kontinu pada I. Jika A dan B anggota himpunan I, dan jika K anggota elemen bilangan real memenuhi FA kurang dari K kurang dari FB, maka terdapat suatu titik C elemen I antara A dan B sedemikian sehingga FC sama dengan K. Itu landasan teorema yang kami pakai. Selanjutnya saya persilakan kepada pembahas. Ya, baik. Jadi di sini akan dibahas mengenai soal nomor 17, yang soalnya adalah jika F adalah fungsi yang memetakan interval tertutup 0,1 ke R, itu kontinu dan hanya memiliki rasional, masing-masing nilai rasional dan irasional, maka apakah F konstan? Buktikan pendapat. Nah, jadi di sini kita tentukan dulu premis umumnya. Premis umumnya itu misalkan F adalah fungsi yang memetakan interval tertutup 0,1 ke R, itu kontinu dan hanya memiliki masing-masing nilai rasional dan irasional. Yang akan dibuktikan, haruskah F itu konstan? Jadi di sini pembuktiannya, yang pertama kita mengambil nilai rasional dulu, kemudian yang kedua itu kita hanya mengambil nilai irasional. Jadi yang pertama di sini premisnya, misalkan fungsi F itu kontinu di R dan hanya mengambil nilai-nilai rasional. Kemudian yang akan dibuktikannya, apakah F-nya konstan? Kemudian pembuktiannya itu menggunakan kontradiksi. Nah, kemudian kita misalkan F-nya itu tidak konstan, maka terdapat A, B, di mana A, B-nya itu elemen daripada interval tertutup 0,1, dengan A, B-nya itu elemen himpunan bilangan rasional, sedemikian sehingga FA tidak sama dengan FB. Lalu berdasarkan teorema 2.4.8 dan koroleri 2.4.9 diketahui bahwa terdapat bilangan irasional di antara dua bilangan rasional. Sehingga terdapat C elemen interval tertutup FA, FB, sedemikian sehingga C bukan elemen himpunan bilangan rasional. Diketahui bahwa fungsi F itu kontinu dan berdasarkan Bolzano Intermediate Value Theorem, teorema 5.3.7, F itu harus mengambil nilai C, di mana C itu bukan elemen daripada himpunan bilangan rasional. Nah, hal tersebut kontradiksi dengan premis bahwa F hanya mengambil nilai-nilai rasional. Sehingga oleh karena itu FA sama dengan FB untuk setiap A, B elemen interval tertutup 0,1 yang berarti bahwa F-nya itu konstan. Lanjut yang kedua, mengenai premisnya, yaitu misalkan fungsi F kontinu di R dan hanya mengambil nilai-nilai irasional. Karena sebelum yang pertama kita mengambil nilai rasional, sekarang kita mengambil nilai-nilai irasional. Hanya mengambil nilai irasional itu maksudnya apa sih? Yang dibuktikannya itu pakai nilai irasional, Bu. Yang pertama kan iya, enggak, yang saya maksudnya mengambil nilai irasional atau rasional itu maksudnya apa? Tadi kan soalnya ini F-nya dari mana ke mana? F-nya dari interval 0 sampai 1 sampai? Ke R, Bu. R. Dia bilang apa? Fx itu apa? Fx itu hanya mengambil nilai rasional, itu artinya apa dalam kasus ini?
Berarti artinya apa? Hanya mengambil nilai rasional itu kalau dinotasikan dalam notasi matematika apa? Itu kan dalam bentuk kalimat biasa. Oh, fx menuju rasional gitu. Menuju? Kan limit. Nilai fx itu apa? Fx ke rasional, Bu. Fx-nya apa? Fx itu ada di mana sih? Fx itu ada di, kalau saya sebut ini A, ini B, fx ada di A atau ada di B? Di B, Bu. Di B. Kan B itu bilangan real ya, ini bukan bilangan real. Tapi kalau bahasanya F hanya mengambil nilai rasional, itu maksudnya apa itu kalau saya mau menotasikan dalam simbol matematika? Yang pasti kan efek ini elemen real. Tapi lebih jauh efeknya elemen apa dia? Untuk soal yang ini nih. Elemen Q, Bu. Ya, efeknya elemen Q gitu ya. Iya, Bu. Jadi di soal ini fx itu elemen Q atau salah satu saja gitu ya. Fx itu bukan elemen Q gitu kan. Antara dua itu saja. Dia tidak mungkin keduanya gitu ya. Jadi nggak ada yang ini. Di A ini nggak ada yang fx-nya ada di Q, terus fx-nya terus untuk x yang lain dia misalkan gini. Nggak ada yang misalkan fx1 elemen Q, terus fx2 elemen R kurang Q, itu nggak mungkin ya kalau di sini untuk soal yang ini. Kalau x1-nya, kalau x1, x2 itu ada di I, nah ini nggak mungkin gitu. Dia salah satu saja. Kalau x1, x2 ada di Q, maka si fx1 dan fx2 itu sama-sama di Q atau sama-sama tidak ada di Q gitu ya. Iya, Bu. Oke, ini sekarang kasusnya kalau dia tidak ada di Q. Oke, lanjutin. Iya. Pembuktiannya kita akan memakai kontradiksi. Next. Misalkan bahwa F tidak konstan. Kalau kontradiksi dimulai dengan kata andaikan. Oh. Andaikan F tidak konstan, maka terdapat A, B elemen R bukan Q. Sedemikian sehingga... ini yang salah. AB-nya tetap ada di I. Oh. Yang tadi juga, yang Najib juga coba, yang bagian Najib tadi apa coba? Nah, ini benar ini. Ini bukan ini yang elemen Q, nilainya. Terdapat AB elemen 01 dengan itu FA, FB-nya yang elemen Q, bukan nilai A dan B-nya. FB-nya, Bu. Nilai hasil petanya yang ada. Hasil petanya itu ada di Q saja atau ada di tak Q gitu. Jadi bukan AB-nya elemen Q, AB-nya tetap ada di I sembarang. Tapi persoalannya itu ya FA, FB-nya itu kasus pertama dia ada di Q, atau yang kedua FA, FB itu tidak ada di Q. Oke, perbaiki yang tadi, yang bagiannya Haikal. Nanti bagiannya Najib itu nyusul ya. Saya komennya yang Haikal aja, karena waktunya udah mau habis. Oke, lanjutin. Tadi sampai mana? Itu yang maka terdapat A, B. Ini elemen Q, Bu ya. Nah, elemen Q, A, B elemen Q. Sedemikian sehingga FA tidak sama ini dengan... A dan B-nya apa? A elemen I. Ini ya, sedemikian sehingga apa? FA tidak sama dengan FB, terus? Iya, sedemikian sehingga FA tidak sama dengan FB. Ini ya, ini FA, FB-nya. Ini yang elemen R kurang Q gitu ya. Dan gitu ya, FA tidak sama dengan FB. Lalu berdasarkan teorema 248 diketahui bahwa terdapat bilangan rasional di antara dua bilangan irasional, sehingga terdapat C elemen interval tertutup FA, FB, sedemikian sehingga C elemen Q. Nah, ini enggak. Bukan C elemen Q ini, enggak.
C-nya elemen I aja, penting C-nya ada di antara ini aja. Di antara FA dan FB. Makanya tadi kan ini FA, FB, elemen R kurang Q. Terus di antara ini ada C gitu. Terus sedemikian sehingga C elemen I. Nah, maka diketahui bahwa fungsi F kontinu dan berdasarkan Bolzano intermediate value teorema 537 yang ada di landasan teori, F harus mengambil nilai C, di mana C elemen I. Nah, F harus mengambil nilai C ini maksudnya apa? Pasti matematikanya. Coba teorema Bolzano itu bilang apa? Kan tadi apa? C-nya ada di antara apa tadi? FA sama FB ya? FA, FB. Menurut Bolzano ada apa? Coba Bolzano-nya dibuka. Dapat FC, Bu. Bukan FC. Kan C-nya udah ada di kanan. Itu dapat X di I, sehingga apa? Fx sama dengan C, gitu kan? Sementara C-nya bukan bilangan, sebenarnya C-nya bilangan rasional kan? Kontradiksi dengan apa? Bahwa si Fx itu elemen R per Q untuk setiap X di I. Oke, lanjut. Ini kalian nggak menulis jawabannya dari mana? Ini kenapa nggak pakai simbol matematika? Ya boleh aja sih nulis itu asal kalian menerjemahkannya juga benar. Tapi kan ini masalahnya kalian salah menerjemahkannya itu. F harus mengambil nilai C itu maksudnya itu ya ada X di I sehingga Fx sama dengan C. Ini bukan C-nya yang ada di Q. Si C. C-nya elemen Q, berarti ada X ya, ada X elemen I sehingga Fx sama dengan C elemen Q. Nah, ini yang kontradiksi. Lanjut. Lanjut, kalian tulis apa itu? Kontradiksi dengan premis ya. Bahwa ini ya, ini hanya mengambil nilai rasional itu ini ya, hanya Fx sama dengan Fx elemen R kurang Q itu ya untuk setiap X di I. Terus lanjutin. Oleh karena itu, FA sama dengan FB untuk setiap A, B, elemen interval 0,1 yang berarti bahwa F konstan. Oke. Tadi sama yang diperbaiki ya, yang bagian yang dipresentasikan oleh Najib. Silakan ditutup. Baik, Bu. Saya kembalikan ke Rama. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya, dan Bu Yanti, terima kasih atas koreksiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.